Gubernur Mesir hampir membongkar masjid baru dibangun. Begini kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dunia Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk Khulafaur Rasyidin. Umar salah satu sahabat utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebelum masuk Islam, Umar merupakan tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, Umar ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq. Saat Umar menjadi khalifah, agama dan kekuasaan Islam meluas hingga ke Mesir. Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang sangat adil dan tegas. Umar sangat peduli kepada rakyat kecil dan sangat keras kepada pejabat yang bertindak sewenang-wenang. Umar bin Khattab pernah menegur keras gubernur Mesir, yaitu Amr bin As, karena menzalimi seorang Yahudi tua. Dikisahkan bahwa sejak menjadi gubernur Mesir, Amr bin As menempati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong dan terdapat gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amr menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah masjid yang indah dan megah. Seimbang dengan istananya, ia merasa tidak nyaman dengan adanya gubuk Yahudi tersebut. Oleh karenanya, si Yahudi tua pemilik tanah dan gubuk itu dipanggil ke istana. Amr bin As mengungkapkan rencananya tersebut kepada orang Yahudi itu dan meminta menjual tanah beserta gubuknya. Akan tetapi orang Yahudi itu menolaknya dengan tegas. Bahkan ketika Amr bin As menawarkannya dengan bayaran 3 kali lipat, Yahudi itu tetap tidak goyah. Amr bin As terus memaksa dengan berkata, "Jika ku bayar 5 kali lipat, apakah engkau akan melepasnya?" Yahudi itu menjawab, "Tidak tuan, aku tetap tidak akan menjualnya, karena itulah satu-satunya yang kumiliki." Kemudian Amr bin As mengancamnya, "Apakah engkau tak akan menyesal?" "Tidak," jawab pria Yahudi tua itu. Sepeninggalan Yahudi tua itu, Amr bin As menetapkan kebijakan untuk membongkar gubuk reot tersebut. Dia meminta supaya didirikan masjid besar di atas tanah itu dengan alasan demi kepentingan bersama dan memperindah pemandangan. Si Yahudi pemilik tanah dan gubuk reot itu tidak bisa berbuat banyak atas kebijakan sang gubernur. Dia hanya menangis dan menangis. Akan tetapi dia tidak putus asa dan bertekad hendak mengadukan sang gubernur Amr bin As kepada atasannya, Khalifah Umar bin Khattab di Madinah. Setibanya di Madinah, si Yahudi bertanya kepada orang-orang di mana istana sang khalifah. Usai ditunjukkan, dia kaget bukan kepalang karena sang khalifah tidak mempunyai istana seperti gubernur Mesir, Amr bin As, yang mewah. Bahkan dia diterima sang khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah pohon kurma. "Apa keperluanmu datang jauh-jauh dari Mesir?" tanya Khalifah Umar bin Khattab usai mengetahui tamunya itu berasal dari negeri yang jauh. Si Yahudi itu pun mengutarakan maksudnya menghadap sang khalifah. Tak lupa ia membeberkan peristiwa yang menimpa dirinya serta kesewenang-wenangan gubernur Mesir atas tanah dan gubuk satu-satunya yang sudah reot. Mendengar semua itu, Umar bin Khattab marah besar. Amr bin As sangat keterlaluan, katanya. Beliau kemudian menyuruh si Yahudi itu untuk mengambil sepotong tulang dari tempat sampah yang tak jauh dari tempat mereka. Tentu saja si Yahudi itu menjadi bingung dan ragu dengan perintah sang khalifah yang dianggap ganjil dan tak ada hubungannya dengan pengaduannya. Namun akhirnya dia pun mengambil tulang itu dan diserahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab menggores huruf alif dari atas ke bawah, lalu memalang di tengah-tengahnya dengan ujung pedang
pada tulang tersebut. Kemudian tulang itu diserahkannya kepada si Yahudi yang masih bengong tak mengerti maksud khalifah. Sang khalifah hanya berpesan, "Bawalah tulang ini dan berikan kepada Gubernur Amr bin As." "Maaf Tuan, aku terus terang masih tidak mengerti. Aku datang jauh-jauh ke sini untuk meminta keadilan, bukan tulang tak berharga ini," protes si Yahudi. Sang khalifah tersenyum, tidak marah. Beliau menegaskan, "Wahai orang yang menuntut keadilan, pada tulang itulah terletak keadilan yang engkau inginkan." Akhirnya, kendati hatinya masih dongkol dan terus mengomel, lelaki itu pun pulang ke Mesir membawa pulang pemberian sang khalifah. Setibanya di Mesir, dia menyerahkan tulang tersebut kepada sang gubernur. Begitu Amr bin As menerima tulang itu, mendadak tubuhnya menggigil dan wajahnya pucat ketakutan. Dan lagi-lagi si Yahudi itu tak mengerti dibuatnya. Sejurus kemudian, sang gubernur memerintahkan pada bawahannya untuk membongkar masjid yang baru siap itu, dan supaya dibangun kembali gubuk lelaki Yahudi tersebut. Beberapa saat sebelum masjid baru dirobohkan, si Yahudi berkata, "Maaf Tuan, jangan dulu bongkar masjid itu, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Silahkan, ada perlu apa lagi?" tanya Amr bin As. "Mengapa Tuan sangat ketakutan dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu begitu Tuan menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar?" tanya Yahudi. "Wahai orang Yahudi," jelas Amr bin As, "ketahuilah, tulang itu hanya tulang biasa. Namun, karena dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi peringatan keras bagiku." "Maksudnya?" tanya Yahudi. "Ya, tulang itu berisi ancaman Khalifah. Seolah-olah beliau berkata, 'Hai Amr bin As, ingatlah, siapapun kamu sekarang dan betapa tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif yang lurus, adil ke atas dan adil ke bawah. Sebab jika kamu tidak bertindak demikian, pedangku yang akan bertindak dan memenggal lehermu." Si Yahudi itu tertunduk dan begitu terharu mendengar penuturan sang gubernur. Dia kagum atas sikap khalifah yang tegas dan adil, serta sikap gubernur yang patuh dan taat kepada atasannya. Hanya dengan menerima sepotong tulang kering, sungguh mulia dan mengagumkan. Akhirnya si Yahudi itu menyatakan memeluk agama Islam, lalu menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Sahabat dunia Islam, itulah kisah sepotong tulang dari Khalifah Umar bin Khattab kepada Gubernur Mesir Amr bin As. Terima kasih sudah menonton.